Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Salam dari Teknik Sipil Angkatan 2020. Di sini saya ingin menjelaskan tentang modul 1 sampai modul 3. Jadi di modul pertama itu kita ada kesetimbangan benda terapung. Modul kedua itu aliran, laminar, dan turbulen. Modul ketiga itu tumbukan akibat pancaran fluida. Pembahasannya berikut adalah isi dari setiap modul praktikum. 1. Pendahuluan, tujuan praktikum, dasar teori, alat dan bahan, cara kerja atau langkah kerja, data pengamatan, pengelola data, kesimpulan. Jadi sekarang kita masuk ke modul pertama, yaitu kesetimbangan benda terapung. Pendahuluan, stabilitas benda terapung seperti sebuah kapal yang mengambang di permukaan air, kondisi kestabilan netral atau ketidakstabilannya dinyatakan berdasarkan tinggi titik berat benda tersebut atau ponton. Dari tujuan praktikum tersebut, kita dapat menentukan stabilitas suatu benda terapung ponton dan membandingkan hasil analisis stabilitas benda terapung dengan hasil percobaan. Dasar teorinya adalah titik metasentrum adalah titik perpotongan antara garis vertikal yang melalui titik berat benda dalam keadaan stabil dengan garis vertikal yang melalui pusat apung setelah benda digoyangkan. Titik metasentrum adalah jarak antara titik G dan titik M. Titik apung B adalah titik tangkap dari gaya apung atau titik tangkap dari resultan tekanan apung. Dasar teorinya adalah W kali X sama dengan W GM sin theta, maka GM sama dengan W kali X per W sin theta dengan W kali X W kali tan theta. Secara teoritis GM dapat pula diperoleh dari GM dengan BM dikurang BG, dengan BM sama dengan I min per V dan BG sama dengan Y kali D per 2. Di sini bisa dilihat ada keterangannya. Di modul pertama itu ada alat dan bahan. 1. Perangkat alat percobaan stabilitas benda apung. Di sini ada tiang, berat vertikal geser, keseimbangan berat, ponton, berat joki, skala kemiringan sudut. Terus di sini ada 2 meja hidrolika. Yang A itu unting-unting, B tiang vertikal, C skala derajat, D pengatur beban geser, E skala jarak, F pengatur beban transversal, G kotak ponton dengan spesifikasi dimensi ponton. Cara kerja langkahnya sini bisa dilihat langsung ya. Jadi saya tidak lanjut. Di sini juga ada langkah kerjanya. Modul pertama, di sini ada data pengamatan ya. Kedalaman ponton itu dapat 17 meter. Titik berat pontonnya itu dapat 28 mm. Jarak beban geser vertikal itu dapat 200 mm. Jarak beban gesernya dapat 15 mm. Angle of heel kanan 4 derajat. Angle of heel kiri itu 2,5. Rata-ratanya 3,25. Terus di sini ada 30, 45, 60 untuk jarak beban geser. Terus ada 5, 7,5, 10 untuk angle of heel. Angle of heel kiri 5, 7,5, 10, 5,75, 10 itu untuk rata-rata. Ini adalah pengolahan datanya. Ini rumusannya langsung. Dan di sini kita dapat grafiknya. Ini berupa grafik yang tadi dari pengolahan data di sini. Kesimpulannya adalah nilai GM yang didapatkan dalam praktikum ini adalah nilai untuk menentukan stabilitas benda. Jika nilai GM negatif, maka semakin tidak stabil suatu ponton, sedangkan jika nilai GM semakin positif, maka semakin besar kemampuan ponton untuk stabil ke posisi semula.
Kedua, nilai GM akan bergantung pada sudut putar ponton, jarak beban transversal, massa beban transversal, dan massa dari ponton itu sendiri. Lanjut sekarang kita ke modul kedua, yaitu aliran laminar dan turbulen. Sini ada tiga ya. Ada aliran laminar, aliran transisi, sama aliran turbulen. Tujuan praktikum ini adalah untuk di modul 2, satu, menentukan bilangan Reynolds berdasarkan debit yang mengalir. Kedua, menentukan jenis aliran dengan mempergunakan bilangan Reynolds. Tiga, mengamati hubungan antara bilangan Reynolds dengan jenis aliran. Empat, mengamati profil parabolik dari aliran laminar. Dasar teorinya itulah adalah pesawat Osborn dan Reynolds digunakan untuk mengamati aliran fluida pada pengaliran dalam pipa atau aliran tertekan. Rumus-rumus yang digunakan adalah kecepatan V sama dengan Q per A, angka gesekan sama dengan terus di situ ada tegangan geser T, terus ada bilangan Reynolds RE. Bilangan RE kurang dari 2000 itu aliran laminar, 2000 kurang dari 2000 kurang dari RE kurang dari 4000 adalah aliran transisi, RE lebih dari 4000 adalah aliran turbulen. Modul kedua ini adalah ada alat dan bahannya ya. Alat-alatnya: 1 pesawat Osborn Reynolds, 2 stopwatch, 3 gelas ukur, 4 termometer, 5 zat warna, tinta, dan air, 6 mesin pompa penyuplai air. Cara kerjanya adalah alat distabilkan lalu perhatikan nivå. Pastikan saluran-saluran pemasukan air dan perlimpa terpasang. Reservoir tinta diisi zat warna dan turunkan injektor hingga ujungnya mencapai mulut inlet bagian atas. Hidupkan aliran suplai. Pastikan tegangan air yang konstan terbuang aliran yang berlimpah. Biarkan kondisi demikian hingga 5 menit lalu ukur suhu airnya dengan termometer. Bukalah katup pengontrol aliran sedikit demi sedikit dan atur katup jarum pengontrol zat warna sampai aliran laminar dengan zat warna terlihat jelas. Tentukan besar debit yang lewat dengan menampung air yang lewat pipa pembuangan tersebut. Ini lanjut ke data pengamatan. Di sini data pengamatannya terdapat adalah jenis alirannya itu laminar. Nomor 1, volumenya itu 85, T1-nya itu 5,49, T2-nya 5,40. Jenis aliran kedua itu transisi. Saya dapat 3,95 ml. Untuk T1-nya itu 5,63, T2-nya 5,97. Untuk nomor 3 itu saya dapat 692. Untuk volumenya T1-nya itu dapat 5,94, T2-nya itu 5,43. Nomor 4 saya dapat transisi, itu volumenya dapat kisaran 129. Untuk T1-nya itu dapat 5,43, T2-nya itu dapat 5,93. Untuk laminar saya dapat 69 ml, T1-nya 5,90, T2-nya 5,57. Nah, sini pengolahan datanya diketahui pipa diameter itu 13 mm, itu dijadikan senti, itu jadinya dapat 1,3 cm. Suhunya itu dapat 3,39 derajat. Luas penampang A sama dengan 1/4 dikali pi D kuadrat. Sedangkan 1/4 dikali 3,14 sama dengan 1,327 cm persegi. Viskositas kinematik pada suhu 28 derajat Celcius sama dengan 0,00804 cm per detik. Maaf. Untuk perhitungannya adalah ini bisa dilihat sendiri ya. Langsung kita ini bisa di pause saja, nanti ini kita masuk ke pengolahan datanya. Berdasarkan rumus dan data-data dari percobaan ini, didapat hasil perhitungan sebagai berikut. Ini data yang saya cari ya, dapatnya seperti ini. Terus ini kesimpulannya adalah semakin besar volume, maka nilai RE-nya akan pulang semakin besar untuk waktu yang sama.
Ya, sekarang kita masuk ke modul 3, itu adalah tumbukan akibat pancaran fluida. Ini adalah pendahuluannya. Setiap fluida yang dipancarkan mempunyai gaya atau kerja mekanis yang menyebabkan tumbukan. Gaya ini dapat bermanfaat untuk menggerakkan benda atau peralatan lain yang membutuhkan gaya penggerak. Contohnya adalah turbin. Terus di sini ada tujuan praktikum. Tujuan praktikumnya adalah mempelajari perilaku tumbukan pancaran fluida pada suatu permukaan piringan. Yuk. Sini ada dasar teori jet impact. Dasar teorinya adalah jet impact didasarkan pada peristiwa tumbukan. Dalam hal ini tumbukan pancaran fluida dengan suatu permukaan. Momentum adalah besaran yang merupakan ukuran mudah atau sukarnya suatu benda mengubah keadaan geraknya, mengubah kecepatannya diperlambat atau dipercepat. Bentuk umum teori momen fluida. F dikali T sama dengan M dikali delta V. Rumus-rumus yang digunakan adalah kecepatan sama dengan V dikali Q per A. Terus ada nomor 2, kecepatan awal sama dengan V0 sama dengan akar V kuadrat dikurang 2 kali G kali S. Keterangannya adalah G itu gravitasi. Gravitasi itu 9,81 meter per second. Terus S itu jarak nozzle ke piringan. Terus yang ketiga itu adalah gaya tekan fluida yang menumbuk piringan didapat dengan meninjau hubungan gaya yang bekerja pada batang. Menghitung gaya dorong ukur itu F ukur sama dengan 4 dikali G dikali Y. Untuk F hitung adalah 2W dikali V0. Untuk perhitungan efisiensi adalah efisiensi sama dengan F ukur dibagi F hitung dikali 100%. Ini adalah contoh gambarnya. Lanjut. Ini adalah langkah cara kerjanya, bisa dilihat sendiri ya. Terus kita ini yang dari alat yang didapat itu dapat diameter nozzle sama dengan 10 mm, luas penampang nozzle itu 7,85 mm atau sama dengan 0,0000785 meter persegi. Massa beban pemberat itu W sama dengan 0,610 kg. Jarak as piringan ke engsel tuas adalah 0,152 meter. Jarak nozzle ke piringan itu sama dengan 37 mm sama dengan 0,037 meter. Ini pengukuran debit ini yang saya cari sendiri ya. Itu lanjut ke pengolah data. Ini adalah contoh pengolahan datanya ya. Ya, kita lanjut. Maaf tadi ada kesalahan sedikit kesalahan teknis. Tadi kita sudah yang ini adalah hasil yang saya cari sendiri, dan ini adalah data perhitungan saya untuk percobaan dengan piringan setengah lingkaran. Ini adalah perhitungannya ya, bisa dilihat. Sini adalah hitungan yang tadi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi nilai efisiensi paling tinggi menggunakan piringan setengah lingkaran adalah 53,72%. Terus piringan setengah lingkaran menghasilkan aliran gaya yang teratur. Itu dari percobaan dapat diketahui bahwa gaya yang ditimbulkan semakin besar apabila debit yang dipancarkan semakin besar dan sebaliknya. Kurang lebih itu saja, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.